Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fiska, peserta Latsar Angkatan 41, Pemerintah Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Pada kesempatan podcast kali ini, saya akan membahas tentang tugas ASN sebagai pelayan publik. Aparatur pemerintah harus memberikan pelayanan publik bagi seluruh warga negara. Dalam bekerja, ASN merupakan pelayan masyarakat dan pengabdi pada negara. Mengapa begitu? Karena dalam bekerja, output yang harus dihasilkan oleh ASN bukan dalam bentuk profit, melainkan kepuasan masyarakat. Hal tersebut bisa dalam bentuk fisik, yakni infrastruktur, maupun jasa atau pelayanan. Penanaman perubahan mindset perilaku ASN perlu dilakukan yang mencakup 3 aspek, antara lain mengubah dari penguasa menjadi pelayan masyarakat, mengubah dari wewenang menjadi peranan, serta menjadi jabatan publik atau ASN merupakan amanah yang dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia, melainkan juga di akhirat. Barang dan jasa publik adalah barang dan jasa yang untuk mengkonsumsinya dapat dikonsumsi secara bersamaan pada waktu yang sama tanpa diskriminasi dan tanpa harus membayar. Artinya, tidak ada seorang pun dapat dikecualikan dalam pemanfaatan barang publik. Pemanfaatan barang publik ini menyebar ke seluruh masyarakat dan tidak dapat dipilih-pilih terlepas dari individu tersebut menginginkannya atau tidak. Nah, di sini ada beberapa contoh jenis barang atau jasa yang termasuk kategori barang jasa publik, antara lain jalan raya, jembatan, dan taman kota. Mengapa monopoli membuat individu tidak dapat memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan di pasar? Monopoli perdagangan sangatlah merugikan bagi individu ataupun masyarakat, karena barang yang diperjualbelikan tidak bisa digantikan dengan barang lain. Artinya, barang tersebut menjadi satu-satunya produk dan tidak dapat ditemukan di penyedia atau perusahaan lain yang identik. Dalam konteks ini, individu tidak dapat memperoleh barang yang dibutuhkan karena spesifikasi barang atau jasa hanya ditemukan pada satu penyedia, sehingga harga ditentukan secara penuh oleh penjual. Monopoli perdagangan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa dalam perdagangan suatu negara. Maksud dari barang atau jasa yang rivalry dan eksklusivitas rendah. Rivalitas yang rendah artinya barang atau jasa tertentu yang telah dikonsumsi oleh seorang individu tidak akan habis dan masih dapat digunakan oleh individu lain tanpa mengurangi manfaat dari barang atau jasa tersebut. Sedangkan eksklusivitas rendah, yakni upaya guna mencegah banyak orang untuk menikmati barang atau jasa yang telah dihasilkan. Artinya, jika barang atau jasa dapat dikonsumsi secara bersama-sama atau joint consumption, maka barang atau jasa tersebut merupakan barang atau jasa publik. Consumption di sini artinya barang atau jasa dapat dinikmati secara bersama-sama tanpa adanya diskriminasi bagi penikmatnya dan tanpa harus membayar. All public administration dalam penyedia pelayanan publik adalah organisasi atau badan resmi pemerintah di mana kebijakan publik dan administrasi bersifat politik. Administrasi publik memainkan peran yang terbatas, yakni hanya bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan publik secara efektif dan efisien serta tertutup. New Public Management merupakan upaya untuk mentransformasikan jiwa dan kinerja wira swasta, entrepreneurship, ke dalam birokrasi pemerintah, baik ekonomi, sosial, budaya, politik yang dipunyai oleh pemerintah, dari yang tidak produktif bisa produktif, dari yang produktivitas rendah menjadi produktivitas tinggi.
New Public Service adalah pemerintah menjadi seorang pelayan masyarakat, bukan sebagai pengarah, untuk memenuhi kepentingan publik di atas kewirausahaan serta berpikir strategis dan demokratis. New Public Service menekankan pada partisipasi warga negara untuk merumuskan program-program layanan publik yang berpihak pada kebutuhan warga negara. Memiliki hak yang sama, memberi ruang bagi partisipasi publik dan transparansi para penyedia layanan. Akuntabilitas sesuai dengan program, norma, dan implementasinya. Pelayanan publik adalah pelayanan yang memiliki orientasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa secara tulus dan transparan untuk memenuhi kepercayaan publik kepada pemerintah. Sedangkan pelayanan privat berorientasi pada pelanggan atau stakeholder yang mempunyai tujuan meningkatkan keuntungan. Biasanya, barang atau jasa ini bersifat rivalry, eksklusif, dan finite. Artinya, barang jasa privat hanya dapat dinikmati dan dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki cukup pendapatan saja. Sebagai contoh, baju mahal, mobil, sepatu branded yang bernilai puluhan juta. Nah, berikut adalah kontribusi ASN dalam memperbaiki pelayanan publik. Antara lain, waktu mengerjakan pelayanan dikerjakan dalam waktu relatif cepat, biaya penanganan yang relatif rendah, serta mutu pelayanan yang diberikan itu lebih bagus daripada yang sebelumnya. Apa sih perbedaan dari etika dan etiket? Etika dan etiket ini mungkin sangat susah untuk dibedakan. Tetapi pembedanya, etika adalah kebiasaan dasar seseorang dalam berperilaku, sedangkan etiket adalah cara seseorang dalam melakukan sesuatu di pergaulannya. Dasar etiket antara lain respectful, politeness, tolerance, attentive, self-control, kooperatif, dan informality. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah politeness. Politeness merupakan sikap sopan baik ucapan, kata-kata yang disampaikan dari diri kita kepada pengguna jasa. Respectful merupakan sikap menghormati, menghargai orang lain dalam usul pendapat. Attentive, sikap perhatian secara wajar kepada pihak lain, yaitu mendengarkan secara sungguh-sungguh yang dikatakan oleh pengguna jasa. Kooperatif merupakan sikap suka menolong kepada orang lain. Misalkan, kita membantu mengisi formulir kepada pengguna jasa. Tolerance, sikap menghormati atau tenggang rasa agar dapat diterima dan disukai dimanapun kita berada. Informality adalah sikap ramah, familiar, akrab, dan bersahabat. Terakhir, self-control merupakan sikap di mana kita dapat menguasai emosi diri kita sendiri dalam setiap situasi. Tiket yang baik dalam pelayanan publik bermanfaat dan bertujuan untuk memberikan pelayanan yang disegani dan disenangi oleh pengguna jasa publik atau pelanggan. Sekian podcast saya tentang tugas ASN sebagai pelayan publik. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Terima kasih.